Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, teman-teman supervisor lapangan, kita temanya kali ini adalah materi yang bisa kita gunakan dalam memberikan safety talk. Kita tidak perlu khawatir, beberapa literatur di sini bisa kita lakukan supaya kita tetap pede, konsisten, dan membawakan dengan tenang karena kita punya referensi yang cukup. Oke, kita bahas sama-sama. Di poin yang pertama adalah kita bisa menyampaikan rencana kerja dan pembagian tugas untuk materi safety talk kita di awal shift. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan menjelaskan fungsi alat keselamatan dan cara pakainya. Contohnya di sini adalah memakai safety belt. Jelaskan fungsinya, bagaimana cara memakainya, dan kita harus selalu mentaatinya setiap waktu. Berikutnya yang ketiga adalah kita bisa lakukan sosialisasi peraturan K3. Contohnya Golden Rules. Poinnya adalah dilarang mengoperasikan alat tanpa kepemilikan simper atau surat izin mengoperasikan perusahaan. Contoh konsekuensinya adalah sanksi PHK bagi yang melanggar. Mudah bukan? Tentunya kita harus paham, kita pelajari, dan kita sampaikan kepada tim kerja kita supaya tidak dilakukan pelanggaran. Poin yang keempat, kita bisa lakukan sosialisasi tentang pekerjaan berisiko tinggi dan persyaratannya. Contohnya adalah pekerjaan di ruang terbatas, bagaimana ventilasi, kompetensi, aspek emergensi, dan pengawasannya. Yang kelima, kita bisa sampaikan change management atau perubahan. Contoh praktis di lapangan, penambahan pemasangan lampu stop di persimpangan untuk keamanan proses karena adanya persimpangan yang baru. Ini adalah untuk kelancaran, produktivitas, dan keamanan proses berkendara di lokasi kerja yang wajib kita tahu dan kita sampaikan apabila ada perubahan sewaktu-waktu di tempat kerja kepada segenap tim di lapangan. Yang keenam, kita bisa sampaikan tentang prosedur penanganan keadaan darurat. Poinnya antara lain, kata sandi, pelaporan kondisi emergensi, tindakan pertolongan pertama, rute evakuasi, dan ketahui ya, emergency escort point untuk tempat penjemputan darurat tim rescue agar tidak tersesat andai kata di lokasi tambang. Nomor 7, kita bisa lakukan insiden recall, yaitu membahas kecelakaan yang baru saja terjadi, contohnya near miss, injury atau property damage beserta hasil investigasi dan rekomendasi perbaikannya. Hal ini penting untuk membangun kesadaran keselamatan di tempat kerja kita dan komitmen K3 yang berkelanjutan. Yang kedelapan, kita bisa sampaikan prosedur kerja aman bisa sambil dipraktekkan agar mudah diingat teman-teman kita di lapangan. Tentunya dengan praktikal, audio visualisasi dan penangkapan akan lebih baik dan dipertahankan secara konsisten oleh kawan-kawan di lapangan. Yang kesembilan, sampaikan isu global seperti contohnya kasus pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia dan kita harus aware tentang kesehatan. Yang ke-10, kita bisa sampaikan peraturan K3 LH yang terbaru. Contoh Kepmen 1827, Kep Dijen Minerba tahun 185 tahun 2019 tentang petunjuk teknis keselamatan pertambangan dan pelaksanaan serta penilaian dan pelaporan SMKP Minerba. So, jadilah safety winner supaya kita bisa ketemu keluarga dengan sehat, aman, selamat, dan produktif. Demikian disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.